Memiliki acara dan mereka membawa kita semua sekarang kembali kita mungkin المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد حمدا يعطي نعمه ويخافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يبدأ كلمات من سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم. Mulai dari wali-wali pertama, jadi kemerdekaan itu sudah dirintis oleh para wali dan dilanjutkan wali berikutnya, dan yang terakhir kemerdekaan itu juga terakhir dimerdekakan oleh wali gitu. Jadi mulai pertama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu wali ya. Ini menyerang Batavia sehingga Batavia kalah, akhirnya dijadikan Jaya Karta yang sekarang Jakarta itu. Termasuk Patiunus Pangeran Sabrangulon, begitu Portugis masuk Malaka langsung diserang oleh para wali sehingga Portugis pun takluk keluar dari Malaka. Bahkan Ratu Kalinyamat, kalau Ratu Kalinyamat itu Demak, itu menyerang berapa ribu perahu itu ke Malaka, yaitu ke tempat Portugis. Dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati tadi yang bisa mengalahkan Batavia, dilanjutkan lagi Sultan Agung. Nah, ini namanya pahlawan nasional. Nah, dilanjutkan lagi wali, namanya Diponegoro. Wali itu apa artinya wali itu? Wali itu artinya wakil. Jadi Pangeran Diponegoro ini wali dari Raja Hamengkubuwono. Saat itu Hamengkubuwono masih umur kira-kira itu anak-anak di bawah 10 tahun, sehingga pemerintahan diwakilkan atau diwalikan oleh Pangeran Diponegoro. Jadi saya katakan kenapa wali, karena Diponegoro itu juga wali, cuma tidak seperti wali Sunan Kalijogo, seperti Sunan Giri, tidak, tetapi Diponegoro adalah wali daripada Ratu Hamengkubuwono yang masih belum balik. Dilanjutkan setelah Pangeran Diponegoro ada Cut Nyadin, ada Imam Bonjol, Patimura dan lain sebagainya. Semuanya yang abad atau generasi itu namanya pahlawan nasional. Dilanjutkan karena perang kalah, akhirnya berpikir membuat suatu gerakan politik. Makanya nanti ada Serikat Islam, ada Budi Utomo, ada siapa lagi? Itu namanya pahlawan pergerakan. Artinya perangnya sudah tidak pakai keris, tidak pakai tombak, tetapi dengan pergerakan organisasi. Umpamanya dalam bidang pendidikan itu Budi Utomo, dalam bidang politik HOS Cokro Aminoto, muridnya, gurunya Presiden Soekarno. Dilanjutkan lagi sampai akhirnya hampir menang ya, didirikanlah BPUPKI, badan apa itu BPUPKI itu, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang melahirkan wali lagi. Akhirnya dilahirkanlah Wali 9 ya. Wali 9 yang terakhir yang memerdekakan Indonesia ya. Yang memerdekakan Indonesia itu Wali 9 ya. Pertama Insinyur Soekarno, mewakili dari politikus mungkin ya. Artinya Insinyur Soekarno ini ya wali cuma mewakili atas nama ya rakyat tertentu. Lantas yang wakilnya adalah Bung Hatta
ini mewakili, artinya mewakili berarti ya juga wali itu ya. Jadi diambillah PPKI ini jumlahnya 9 karena terinspirasi sama jumlahnya Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Bonang itu sebetulnya. Jadi jiwa daripada PPKI ini adalah jiwanya Wali Songo, maka jumlah orangnya juga 9. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, siapa lagi? Muhammad Jamin, Abi Kusumo, Kiai Haji Abdul siapa itu? Kiai Haji Abdul bapaknya Gus Dur itu mewakili dari NU. Hasyim As'ari, Abi Kusumo siapa? Itu mewakili dari apa? Ada lagi Abdul Kahar Mukahar, AA Maramis, jumlahnya 9. Ini adalah masing-masing mewakili dari masyarakat. Nah, maka saya sebut diakhiri oleh wali. Saya sebut itu tadi wali 9. Adapun proklamasi pun juga oleh wali. Karena apa? Dalam proklamasi Pak Karno dan Bung Hatta menyebut atas nama rakyat bangsa Indonesia. Artinya Soekarno dan Hatta itu adalah wali daripada rakyat Indonesia. Para hadirin semua, mari kita evaluasi sejauh mana Indonesia ini merdeka. Kalau siang tadi diperingati dengan hura-hura, dengan karnaval, artinya Indonesia itu sudah dianggap merdeka. Tetapi malam ini diperingati ini, artinya malam hari ini Indonesia belum merdeka. Sudah merdeka apa belum Indonesia itu? Gimana? Sudah merdeka apa belum? Malam ini Indonesia belum merdeka karena masih kita prihatinkan, kita tirakati sesuai dengan pembukaan mukadimah undang-undang yang dibikin, yang disusun oleh para tadi PPKI tadi, ya. Dalam mukadimah itu begini, isinya itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu, segala penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi salah satu pembukaan kita dalam undang-undang itu, kita itu ingin menghapus segala penjajahan. Tapi faktanya sekarang di Palestina, di Gaza itu masih dijajah Israel. Di Ukraina, di mana daerah Soviet masih dijajah. Tetapi faktanya Indonesia kan tidak bisa berbuat lebih banyak, tidak unting-unting. Artinya Indonesia ini belum bisa melaksanakan apa yang terkandung dalam undang-undangnya itu. Makanya saya katakan belum merdeka 100%. Juga setelah itu alinea berikutnya itu tidak salah begini. Pergerakan kemerdekaan Indonesia telah tiba saat yang bahagia, menghantarkan di pintu gerbang kemerdekaan. Berarti sudah merdeka apa masih di pintu gerbang kita ini? Kita ini masih di pintu gerbang kemerdekaan. Gerbang yang mana? Gerbang Indonesia merdeka, bersatu. Nah, dalam bersatu ini kita apakah sudah bersatu? Saat dibuatnya undang-undang itu masih ada Kartosuwiryo ingin merdeka, ada Aceh ingin mandiri, ada Maluku, ada Ambon, ada Irian. Yang sampai sekarang Irian itu belum mau masuk Indonesia.
Ya, untuk itu sekali lagi kalau kita evaluasi berarti kita belum sesuai dengan tujuan kemerdekaan karena kita persatuannya belum bersatu, bahkan mau ada negara Indonesia Khalifah itu dan belum berdaulat, mungkin kita punya hutang banyak dan lain sebagainya, kedaulatan kita terganggu dan keadilan menuju keadilan nyatanya KPK pun sekarang masih laris, artinya keadilan belum ada dan kemakmuran nyatanya ya masih banyak yang demikian yang saya sampaikan. Artinya kalau kita evaluasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi, kita adalah belum sampai pada target yang dikehendaki, diamanahkan. Mungkin demikian ulasan kami. Bila mana ada mulai awal hingga akhir kata-kata saya tidak berkenan di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan di lingkungan mulai dari RW. Di RW 1 kemarin kita rapat untuk perwakilan karnaval, karena tidak ada yang mau ikut, akhirnya di RW 1 tidak jadi ikut karnaval. Nah, kalau mau ikut karnaval nanti temanya apa tidak jadi ikut, akhirnya yaudah kita tidak ikut gitu. Tapi untuk karnaval di Kecamatan Sukoharjo, insya Allah tanggal 24. Dan di kelurahan itu yang tampil cuma satu kalau nggak salah tuh. Yang ikut karnaval itu satu kelompok. Selainnya itu, cuma selainnya itu banyak kegiatan yang di lingkungan masing-masing. Kayak lomba di lingkungan sama gerak jalan, baris, dan ada yang melaksanakan upacara kemerdekaan. Monggo kalau di tempat kita mau mengadakan lomba atau mau dimusyawarahkan itu terkait dengan kegiatan Agustusan. Terus untuk kegiatan RT Keren untuk tahun kemarin sudah, pakai sudah, terus sekarang tahun yang 2024 ini kita realisasinya talut Lugu di belakangnya Pak Supriyanto sama Mbak Wati itu. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal pelaporannya. Terus untuk kegiatan aktivitasnya nanti Pak Omas nanti biar yang menjelaskan. Untuk kegiatan di lingkungan nanti monggo kalau mau diadakan close nanti sangat usulan dan apa yang harus diadakan kegiatan yang sifatnya positif monggo. Dan saya mengucapkan terima kasih dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, monggo kita tingkatkan hal-hal yang kurang berkenan atau istilahnya dapat mengganggu ketentraman lingkungan jenengan di sekitar jenengan, bisa langsung WA atau koordinasi dengan di grup RT gitu. Nanti biar cepat dalam penanganannya atau mengantisipasi itu. Terus alhamdulillah selama ini di lingkungan kita tetap aman, kondusif. Mudah-mudahan ini menjelang pilkada tetap aman dan alhamdulillah insya Allah untuk warga kita Pak Bambang nanti kan maju menjadi calon lagi satu ya. Ya saya mohon mungkin dari warga kita dukungannya, karena apa? Biar bagaimanapun kalau harapannya jadi kita tetap dengan semakmur kan mengatakan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cimbitan sampai detik ini
Rp5.300.100. Total pemasukan sampai detik ini saat ini yaitu Rp21.042.250. Agam pengeluaran seperti yang tercantum di edaran yang kita berikan, total semua pengeluaran Rp11.991.750. Jadi untuk nomor itu sisa fasilitas dan jemputan ini Rp9.150.500. Mereka pinggir sungai belakang Mbak Wati, Pak Atmo dan juga Mas Sukri sepanjang 19 meter. Alhamdulillah sudah rampung, sudah selesai. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu DLT2 saluran sepanjang 109 meter yang dimana T2 itu full dana yang diperoleh 50 juta itu untuk kegiatan saluran fisika untuk pelatihan las. Pelatihan las ini monggo nanti dipun musyawarahkan pripun teknisipun karena untuk las ini kan nanti enaknya diwujudkan apa monggo di musyawarahkan untuk apa itu tempat dan lain sebagainya. Yang ketiga untuk proyek ketegaran yang satu yaitu saluran air di RT3 yaitu meneruskan yang jalan ke utara dan juga RT3 pelatihan melas. Jadi untuk informasi RT keren sementara itu insya Allah kita harapkan di tahun depan dengan wali kota yang baru kegiatan yang keren dapat berlanjut dan dapat diserap sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan lingkungan kita. Ini selanjutnya monggo langsung mawon rembukan untuk maupun terkait dengan iuran RT. Kalau saya usul Pak Arman dalam artian gini terkait dengan iuran jembitan ya, karena jembitan dengan matur mulai masa ini usul seandainya ada lomba-lomba mungkin perlu diadakan lomba catur gitu. Maksud saya setelah itu biar kita punya inventarisasi beberapa catur itu. Tapi itu tadi cuma alasan saya aja. Sebetulnya saya itu ingin dengan Pak Juwadi. Mulai saya belum punya kumis sampai punya kumis itu kalah terus catur dengan Pak Juwadi. Nah, sekarang saya lihat saya tidak punya kumis, Pak Juwadi juga sudah tidak punya kumis. Biar saya bisa menang catur dengan Pak Juwadi. Cuma usul biar kita ada punya papan catur gitu Pak. Monggo matur mawon. Suwun. Caturnya ayo. Karambol. Karaoke. nggih. Sementara wonten ing nggih.